Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang berdebat atau bahkan kita sendiri yang berdebat. Hal tersebut sangatlah lumrah bagi kita. Namun bagaimana jika orang yang berdebat adalah antara Nabi Allah, yang memiliki berbagai kelebihan dibanding manusia biasa? Tidak banyak yang mengetahui mengenai kisah perdebatan antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam, yang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa pernah berbantahan. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa kami tapi engkau telah mengecewakan kami, karena menyebabkan kami keluar dari surga." Adam menjawab, "Engkau wahai Musa, engkau telah dipilih dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dan engkau dapat bercakap-cakap dengannya. Apakah engkau mencelaku karena urusan yang telah ditakdirkan Allah atasku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakannya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan mengizinkannya tinggal di surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin semua kebutuhannya, agar Nabi Adam alaihi salam tidak merasa lapar, haus, dan merasa nyaman berada di surga. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengizinkan Nabi Adam alaihi salam menikmati buah-buahannya, dan sungai-sungainya, kecuali satu pohon. Namun Nabi Adam alaihi salam ternyata tergoda oleh godaan iblis, hingga membuatnya memakan buah dari pohon terlarang itu. Akibat dari perbuatan melanggar yang dilakukan Nabi Adam alaihi salam tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke bumi sebagai hukuman. Dari yang Nabi Adam alaihi salam perbuat, di bumi ini manusia tidak akan bisa hidup melainkan dengan perjuangan yang berat. Karena sebab itulah ketika Nabi Musa alaihi salam mempunyai kesempatan bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, ia mendebat Nabi Adam alaihi salam karena akibat perbuatannya, ia dan anak cucunya harus merasakan kesusahan berjuang hidup di bumi. Di dalam perbincangan tersebut, Nabi Musa alaihi salam mengingatkan Nabi Adam alaihi salam mengenai kemuliaan yang dimilikinya yang telah Allah berikan, di mana Allah yang langsung menciptakannya dengan kuasanya, sementara makhluk yang lain diciptakan hanya dengan kalimat kun. Tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruhnya padanya, menyuruh para malaikat bersujud kepadanya, dan mengizinkannya tinggal di surga. Menurut Nabi Musa alaihi salam, barang siapa diberi kemuliaan semacam itu oleh Allah, maka tidak sepantasnya ia mendurhakainya sehingga tidak menurunkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Ia mendengar perkataan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam menjawabnya dengan membantah ungkapan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam mengingkari ungkapan Nabi Musa tersebut, sebagaimana ungkapan tersebut keluar dari orang seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu laf yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu kepadanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan?" Nabi Musa menjawab dengan jujur, 40 tahun. Nabi Adam bertanya lagi, "Apakah kamu mendapati dalam Taurat dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia?" Nabi Musa menjawab dengan jujur, "Ya." Nabi Adam berkata, "Apakah kamu menyalahkanku karena satu perbuatan yang aku lakukan, yang ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan?" Mendengar perkataan Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pun terdiam. Di dalam riwayat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam mengungguli ungkapan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam karena Nabi Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Maka Nabi Adam menjawabnya, "Saya tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku, dengan sebab aku memakan buah pohon terlarang." Maka dikeluarkannya Nabi Adam dari surga bukanlah suatu hal yang harus dilakukan jika tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mungkin saja Allah mengampuninya tanpa harus mengeluarkannya dari surga, atau mungkin saja menghukum dengan hukuman yang lain bukan dengan mengeluarkannya dari surga, dan menurunkannya ke bumi sebagai manusia pertama di bumi. Meskipun dikeluarkan dari surga, hanya Allah yang mengetahui makna baik atas keluarnya Nabi Adam tersebut. Sehingga Nabi Adam membuat Nabi Musa terdiam mengenai kehendak Allah yang mengeluarkan dirinya dari surga, karena perbuatan yang dilakukan Nabi Adam juga bukan merupakan suatu perbuatan yang seharusnya ia lakukan.
yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapankah pertemuan Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam itu terjadi? Sementara kedua Nabi mulia utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki jarak yang sangat jauh semasa hidupnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah pertemuan antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam kepada para sahabat yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Miraj. Kedua Nabi mulia itu bertemu atas permintaan Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Rasulullah bersama para nabi melaksanakan salat berjamaah di malam Isra di Masjidil Aqsa, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam salat. Saat Miraj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah berbincang dengan keduanya. Tak hanya berbicara dengan Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam juga ingin berbicara dengan Nabi Adam alaihi salam, bapa seluruh manusia. Kedua nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu pun bertemu dan berbincang. Di perbincangan itulah awal terjadinya perdebatan di antara mereka. Perbincangan itu terjadi di langit di masa kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.